Halo, Assalamualaikum Bu Tias. Suara saya jelas? Jelas Bu. Oke, terima kasih. Bu Mia sini terlihat dah Bu. Bu ya. Bu Tias masih mute, Bu. Masih mute. Bisa terlihat Bu. Ini. Bisa. Jelas sekali. Jelas ya. Oke.
Cobain canggihnya Adapto. Fitur super ruang guru yang bisa menyesuaikan kecepatan belajarmu. Cepat atau lambat daya tangkapmu, fitur Adapto di ruang guru siap membantu. reason why I stopped going to a center. Learning English by myself. There are Kelihatannya sudah banyak Bu yang bergabung. Oke, cek. Suara jelas, Bu? Jelas Bu. Bentar. Oke, kita mulai sekarang ya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar. Apa kabar siang hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, semoga Bapak Ibu dan peserta webinar dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu dalam mengikuti webinar siang hari ini. Yang terhormat Ibu Ayu Chandra Astari SPD MPD selaku narasumber di webinar Ngopi Asik seri 2
Yang saya hormati Ibu Purwaningtyas Sugiyarti SPD selaku penggerak komunitas kita pendidik merdeka, juga Bapak Ibu peserta webinar yang hadir dalam ruang virtual kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan kesehatan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti, dan semoga kita tergolong umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta webinar, senang sekali rasanya bisa hadir kembali dan bertemu secara virtual dalam webinar Ngopi Asik seri yang kedua dengan tema memahami CP, TP, dan ATP, yang mana materi ini sangat tidak asing lagi bagi kita yang telah menerapkan kurikulum merdeka. Baiklah Bapak Ibu hebat peserta webinar, sebelum kita mulai sesi webinar kita hari ini, ada beberapa aturan sesi. Yang pertama, kami harapkan Bapak Ibu peserta webinar menekan tombol mute selama webinar berlangsung. Kemudian aturan yang kedua, apabila peserta webinar memiliki pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat atau bisa dengan menekan tombol raise hand. Kemudian untuk link presensi nanti akan kita bagikan menjelang selesai webinar di Ngopi Asik seri 2 ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, marilah acara webinar siang hari ini kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu peserta webinar. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memasuki inti seri webinar siang hari ini, saya persilahkan terlebih dahulu kepada penggerak komunitas kita pendidik merdeka, yaitu Ibu Purwaningtyas Sugiyarti SPD, untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Yatno, juga Bapak Ibu guru semua telah menyempatkan waktunya untuk belajar bareng di komunitas kita pendidik merdeka bersama narasumber kita yang saya nilai orangnya sangat keren, asik juga. Dia juga adalah pembuat rapot kurikulum merdeka. Aplikasi rapotnya, tapi belum kenal orangnya. Nah, pada sesi webinar kali ini, alhamdulillah kita bisa langsung berjumpa dengan beliau yang ternyata pembuat rapot kurikulum merdeka. Itu Bu Ayu Chandra ini dari Malang, dari Batu, dari SDN Oro-Orombo 2. Nah, sebelum memulai kegiatan dari narasumber kita, perkenalkanlah saya untuk menyampaikan tentang komunitas kita pendidik merdeka dari platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu semua, apakah sudah menginstal aplikasi Merdeka Mengajar di HP? Sudah. Nah, kira-kira dari platform Merdeka Mengajar tersebut, Bapak Ibu guru semuanya sudah menggunakannya untuk apa saja? Mungkin untuk mencari materi, mendownload modul, ataupun mengikuti komunitas, juga mengikuti untuk pelatihan mandiri ataupun webinar. Nah, dari sini akan saya share screen dulu, karena ini tadi ternyata di Ponorogo itu beberapa dari dinas itu ada platform Merdeka Mengajar itu ada yang
sudah login, ada yang sudah sudah menonton video, nonton video, juga sudah melakukan aksi nyata, juga ada yang sudah menyelesaikan untuk webinarnya atau pelatihan mandiri. Dari platform Merdeka Mengajar itu ada beberapa pilihan dari asesmen murid. Yang pertama di asesmen murid. Ini saya menggunakannya di laptop nggih Bapak Ibu. Jadi kalau di laptop bisa kita mengetik ini guru.kemdikbud.go.id. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau di HP juga lebih mudah. Kalau di laptop, keuntungannya ketika kita melihat misalnya dilihat pilihan asesmen ini, kita bisa membuat pilihan kelas misalnya di fase A, misalnya kita memilih ini fase A kelas 1, terus kita memilih numerasi ataupun literasi, kita bisa menerapkan misalnya seperti ini ya, di teks sastra. Menggunakan asesmen ini bisa langsung kita bagikan kepada murid kita secara online maupun offline. Kalau online bisa lanjut seperti ini dan kita bisa buat kelas kita sendiri. Sebelumnya kita buat kelas, misalnya ini di kelas saya, di kelas SDN 7 Sawo. Nah, kita buat tautan, terus kita bisa kirimkan ke lewat WhatsApp ataupun lainnya. Ini untuk asesmen. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah mencobanya. Lanjut, setelah asesmen murid, kita bisa memilih perangkat ajar. Nah, di perangkat ajar ini, Bapak Ibu bisa masuk, kemudian memilih perangkat ajar yang disediakan di pemerintah. Nah, dalam pilihan perangkat ajar ini, Bapak Ibu bisa menggunakan untuk anak didiknya dengan ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi tidak langsung kopas saja nih. Dari perangkat ajar kita beralih ke bukti karya. Di bukti karya ini Bapak Ibu bisa mengunggah karya-karya Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar dengan menambahkan tambah karya dari saya. Nah, ini misalnya di aplikasi ini di kepemimpinan sekolah misal kita bisa melihat, kita masukkan di link YouTube, kemudian link YouTube itu kita masukkan ke aplikasi Merdeka Mengajar di bukti karya. Ini pengenalan tentang platform Merdeka Mengajar dari bukti karya. Kemudian ini tentang pelatihan mandiri, yang selanjutnya di pelatihan mandiri. Jadi di platform Merdeka Mengajar itu banyak sekali pelatihan mandiri yang bisa Bapak Ibu ikuti. Misalnya ini Merdeka Belajar, lanjut kurikulum Merdeka, ada profil pelajar Pancasila, kemudian perencanaan pembelajaran SD, kemudian asesmen SD. Nah, ini kebetulan saya cuma sampai asesmen, belum sampai proyek dan disiplin, ini belum selesai. Jadi ada beberapa pelatihan yang bisa Bapak Ibu ikuti secara mandiri. Dari misalnya ini nggih, dari Merdeka Belajar. Ini ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5. Kemudian kita juga diharapkan untuk membuat aksi nyata pada pelatihan ini, pada Merdeka Belajar. Kita masukkan di aksi nyata kita dengan memberikan deskripsi, kemudian refleksi, kemudian dokumen dari aksi nyata panjenengan, dan selanjutnya ada umpan balik. Ini ada umpan balik dari rekan sejawat, itu Bu Aris. Terima kasih Bu Aris, orangnya ada di sini juga. Terus ini dari Bu Sherly, ada Bu Wahyu Eni. Ini adalah komentar dari umpan balik dari rekan sejawat kita yang bisa melihat langsung bagaimana karya kita di aksi nyata. Kemudian di topik 2, mungkin Bapak Ibu Guru sudah selesai, ada yang sudah selesai untuk pelatihan mandirinya, tinggal aksi nyata. Nah, di sini juga
banyak sekali pelatihan yang bisa kita ikuti. Sekilas tentang pelatihan mandiri seperti itu. Kemudian kalau video inspirasi itu isinya tentang video-video inspirasi dari Kemendikbudristek Dikti. Nah, selanjutnya masuk pada komunitas. Nah, Bapak Ibu bisa memilih komunitas. Di sini banyak sekali komunitas yang bisa Bapak Ibu ikuti. Misalnya ini nggih, Kita Pendidik Merdeka ini. Ataupun Bapak Ibu bisa melihat komunitas-komunitas lain. Misalnya ini Balong Berdaya. Ini punya Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Pesertanya banyak sekali. Bisa juga mengikuti tentang komunitas-komunitas lain. Jadi banyak pilihan Bapak Ibu guru bisa belajar lewat komunitas-komunitas di platform Merdeka Mengajar. Nah, kalau narasumber ini bisa kita gunakan untuk mengundang Bapak Ibu narasumber di komunitas kita. Nah, Bapak Ibu, mari bergabung pada komunitas Kita Pendidik Merdeka. Bagi yang belum klik untuk mengikuti Kita Pendidik Merdeka. Selanjutnya, dari panduan PMM ini, platform Merdeka Mengajar ini mengapa sangat penting sekali? Karena pada kurikulum Merdeka kita dibebaskan untuk membuat sendiri modul ajar, kemudian kita bisa mengunggah hasil karya kita, juga dalam komunitas kita bisa mengikuti beberapa komunitas, juga bisa mengikuti pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri pun nanti kita juga akan mendapatkan sertifikat dari Kemendikbud. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang saat ini mengikuti PPG. Jadi jangan lewatkan kesempatan Bapak Ibu guru untuk mengikuti pelatihan mandiri secara mandiri juga di platform Merdeka Mengajar. Seperti itu. Selanjutnya pada ini lanjut ke edaran yang kita dapatkan tadi, yang tadi sudah saya share di grup Kita Pendidik Merdeka. Kebetulan ini adalah contohnya edaran dari Kabupaten Ponorogo, dari Kemendikbud, tentang kemajuan implementasi kurikulum Merdeka. Dalam surat ini adalah permohonan agar mendorong bahwa mengakses dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka serta mengakses dan memenuhi tagihan pada aplikasi PMM sampai pada status sudah lulus topik untuk memahami implementasi kurikulum Merdeka secara utuh. Nah, mungkin kalau di Ponorogo ini tadi banyak yang bertanya-tanya terkait surat ini. Dari pemahaman saya, yang blok merah ini memang benar-benar belum login di PMM. Mungkin juga mengalami kesulitan atau bagaimana. Nah, yang blok kuning adalah sudah login PMM, namun belum mulai belajar. Jadi hanya klik saja. Di sini sudah jelas jumlah gurunya, kemudian jumlah guru yang login ke PMM, juga jumlah guru yang menonton video, juga jumlah guru yang lulus post-test, dan jumlah guru yang lulus topik. Nah, apa manfaatnya? Mungkin Bapak Ibu abai ya, ketika ada aplikasi baru. Ini mungkin hanya untuk sekolah yang sudah kurikulum Merdeka, ataupun yang sudah menggunakan mandiri berubah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu guru semua bisa menggunakan aplikasi ini dengan pilihan kurikulum yang kurikulum mandiri belajar, mandiri berubah, ataupun mandiri berbagi. Lanjut, yang di blok kuning ini adalah yang sudah login PMM, namun belum memulai belajar. Ayo Bapak Ibu guru, mungkin yang masih login saja tapi belum mulai belajar, ayo kita belajar bersama-sama, kita belajar memahami bersama apa itu PMM. Lanjut, di bawah yang banyak sekali. Kemudian yang kuning, tadi yang kuning agak tua. Ini ada yang sudah proses belajar namun belum lulus post-test.
Jadi mungkin Bapak Ibu guru sudah melakukan pembelajaran mandiri untuk mandiri tadi, belajar mandiri, tetapi belum lulus post-test. Jadi untuk lulus post-test memang kita harus banyak membaca dari modul-modul yang telah disediakan di PMM. Kemudian yang hijau ini adalah yang sudah lulus post-test namun belum mengunggah aksi nyata. Memang di aksi nyata ini kita butuhkan bagaimana praktik baik kita di kelas, lalu kita unggah di aksi nyata sehingga nanti kita mendapatkan sertifikat. Kalau tidak mengunggah aksi nyata, ya tidak mendapatkan sertifikat. Jadi Bapak Ibu hanya belajar saja. Untuk yang sudah mengunggah, nanti akan diverifikasi oleh kementerian apakah aksi nyata Bapak Ibu tadi lulus verifikasi atau tidak. Nah, untuk yang biru, ini adalah yang sudah lulus topik. Jadi memang sudah menyelesaikan untuk kegiatan mandiri belajarnya tadi, di pelatihan mandirinya. Ini yang sudah lulus topik dari mana saja? Oh, ini dari SMP Negeri 1 Ponorogo, kemudian di SMP, di SD Muhammadiyah. Mungkin Bapak Ibu guru bisa menyusul agar sekolah Bapak Ibu bisa sampai sudah lulus topik dan sudah menonton video semua, juga sudah ini login ke PMM utamanya, kemudian menonton videonya, kemudian lulus post-test, dan juga lulus untuk topik. Jadi kita manfaatkan aplikasi PMM di HP panjenengan atau di laptop panjenengan agar lebih bermanfaat dan juga bisa untuk kegiatan yang tentunya akan membuat anak didik kita lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih Bu Muyas. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kita lanjutkan untuk kegiatan inti dari narasumber kita. Oke, terima kasih Bu Tias atas paparannya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Tias, jika Bapak Ibu masih mengalami kesulitan terkait dengan himbauan yang terutama yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo terkait dengan edaran yang login, belum login, lolos dan sudah lolos terkait dengan penggunaan PMM, Bapak Ibu bisa bergabung dengan kita di komunitas pendidik Merdeka lewat PMM ataupun lewat WhatsApp. Nanti kami dan tim kita pendidik Merdeka membantu Bapak Ibu jika menghadapi kesulitan. Seperti itu gitu ya. Iya Bu. Nah, baiklah Bapak Ibu hadirin peserta webinar Ngopi Asik sesi 2. Sebelum kita lanjutkan pada sesi inti webinar, saya bacakan terkait dengan narasumber kita. Beliau adalah Ibu Ayu Canda Astari SPD MPD. Beliau pendidikan terakhirnya di Dinas Strata 2 Pendidikan Dasar Konsentrasi Guru Kelas. Kemudian email beliau ayucanda@gmail.com. Kemudian banyak juga prestasi yang sudah diraih beliau, mulai dari tahun 2016 beliau sebagai peraih nilai uji kompetensi guru tertinggi se-Kota Batu dengan SD. Kemudian beliau sebagai finalis lomba inovasi pembelajaran atau Innover tingkat nasional. Kemudian beliau juga sebagai peringkat kedua terbaik pada Dikdaya atau Diklat Guru Daring berinovasi dan berkarya pada bidang peningkatan kompetensi guru atau peningkatan bagi sekolah dasar. Kemudian pengalaman mengajar yang sudah beliau hasilkan diantaranya mulai tahun 2010 sampai dengan 2022. Beliau ini adalah guru mulai dari 2010 guru di SDN Negeri 3 Batu sampai kemudian beliau menjadi narasumber di kegiatan lokakarya membangun inovasi pembelajaran sebagai instruktur nasional program sekolah penggerak, dan kemudian di tahun 2022 ini beliau juga sebagai narasumber tumpul kurikulum bimbingan teknis bagi fasilitator program sekolah penggerak tahap 2 oleh Kementerian
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian juga banyak karya tulis yang sudah beliau hasilkan, di antaranya seperti Filosofi Internasional sampai dengan Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar. Nah, banyak sekali prestasi juga karya tulis yang sangat menginspirasi dari beliau. Nah, baiklah Bapak Ibu peserta webinar sudah hadir di tengah-tengah kami. Ibu Ayu, selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Muyas ya, dan juga Ya, nggih. Kabarnya Bu. Alhamdulillah kabarnya Bu. baik sehat. Alhamdulillah. Baik Terima Bapak kasih Bu Ibu. Ayu Ya, sudah baik Bapak menyempatkan Ibu. waktunya. Para peserta webinar sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan paparan dari Ibu Ayu. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Ayu Chandra Astari SPD MPD. Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu ya Bu Muyas ya. Kalau untuk paparan saya diberi waktu berapa nih? Soalnya saya kalau udah kadang ngomong nyerot-nyerot. Saja Bu Ayu, tidak apa-apa. Kenapa? Webinar kita ini saya setting sampai jam 5 kok. Oh iya. Sampai jam Ayo Bu, nanti ini aja Bu, kurang-kurangnya 2 jam, terus nanti kita tanya jawabnya 30 menit gitu lah. Oh ya, pokoknya itu ya. Oke. Oke, siap. Pas ini 14.02, berarti sampai 2 jam sampai jam 4. Monggo. Oke. Ya, terima kasih Bu Muyas dan Bu Purwani Tias. Terima kasih sudah bisa kenalan nih akhirnya ya dengan komunitas pendidikan merdeka nih ya yang sudah dijelaskan tadi. Keren nih, ini penuh semangat ya. Kita kenalan kemarin waktu di Wana Pembatika ya, di Pembatika, terus kenalan lanjut deh di sini ya. Terus saya juga kenal sama ketua yang Balong Berdaya tuh Pak Sigit ya. Pak Sigit itu teman kuliah saya S2 satu angkatan. saya coleknya Bu, nanti biar diundang di Balong Berdaya. Terus ngomong Pak Is yang Ponorogo ya, itu juga PLTG sama saya ini dulu satu kelas ya. Oh iya. Sing M1 itu biasanya ketemu aku nyolek Ayo Bu, nanti bisa jadikan fasilitator narasumber waktu luring ya Bu ya. Iya. boleh jalan-jalan ke Ponorogo ya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih. Di sini sudah ada sekitar 39 ya kalau di screen saya join ya, Bapak Ibu semua yang sudah join. Selamat siang ya Bapak Ibu ya. Saya harap semua dalam keadaan yang baik gitu ya. Salam kenal itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Muyas selaku moderator gitu ya. Jadi kalau mau apa panggil aja Bu Ayu gitu ya. Bu Ayu Chandra Astari saya dipanggilnya biasanya Bu Ayu gitu ya. Oke, saya share screen ya. Waduh, kalau share screen pakai ini nggak bisa kelihatan ya wajahnya. Iya Bu. Nggak apa-apa. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah Bu. Sudah. Oke, terima kasih. Jadi untuk materi hari ini saya ditodongnya, saya mau ukur ya. Saya ditodongnya itu CP, TP, ATP yang Mbak Ayu ya. Oh gitu, CP, TP, ATP. Ya. Ya wes, hari apa Mbak Ayu? Jumat ya? Jumat. Semoga nggak ada yang dadak ya. Alhamdulillah kita karena rezekinya juga ya. Iya. Kalau belum rezeki yang belum. Jadi hari ini Jumat 5 Agustus 2002 nih webinarnya asik nih judulnya kopi asik. Emang ada kopi ya di sebelahnya? Ada Bu. Ada Bu, silakan. Biar lebih gaya Bu. Saya adanya cuma air putih ya, nggak apa-apa ya walaupun webinarnya kopi asik kita saya air tunjuk air putih saja. Ya. Kopi asik itu kan dari ngobrol pintar
pintar dan asik, Bu. Nah, itu aku gini ngomong iki mesti ono anune ya, berarti ngobrol pintar dan asik. Emang jadi kita settingnya saat ini ngobrol aja gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu saya intinya apa, berbagi pengalaman gitu ya yang sudah saya dapatkan selama ini gitu ya. Jadi untuk bisa memaparkan itu saya apa namanya? Ada modal di sini Bapak Ibu ya. Di nomor 9 dan 10 ini ya. Kebetulan di 2021 saya tuh ditawari seleksi untuk Institut Nasional Program Sekolah Penggerak tahap 1 ya di 2021. Jadi dari beberapa itu oleh diusulkan oleh PMPK PKN IPS. Nah, saya waktu itu akhirnya seleksi akhirnya terpilih gitu ya, dan membawahi sekolah-sekolah binaan mereka. Jawa Timur, Papua dan Papua Barat. Tapi daring ya Bapak Ibu ya. Kasih nomor aku biasa. Dapat kelas Papua, Sumeneb dan lain-lain ya. Lalu yang kedua ya tahun 2022 ini saya waktu itu mengikuti seleksi, jadi dari beberapa institut juga mungkin dari PGP, dari PP itu juga ada seleksi ya. Seleksi nasional itu untuk jadi narasumber di BIMTEK fasilitator sekolah penggerak. Kalau fasilitator sekolah penggerak itu kan sekarang PA-nya ya. PA kalau dulu sebutannya kan PA, pelatih ahlinya ya. Pelatih ahli. Jadi saya BIMTEK pelatih ahlinya dulu sebelum pelatih ahlinya ke sekolah ya. Itu jadi itu alhamdulillah saya bisa masuk gitu ya. Satu Indonesia cuma butuh beberapa gitu loh. Ingat saya yang fasilitator sekolah penggerak cuma 87 kalau nggak salah, ingat saya yang himpun kurikulum ya. Itu alhamdulillah saya bisa masuk. Jadi saya di sini itu berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semua gitu ya. Yang bisa diterapkan monggo, mungkin yang apa masih belum nanti bisa kita diskusikan. Dan terlebih sekolah saya itu di SD Rorombo 2 ya. SD Rorombo 2 itu juga termasuk sekolah tahap 1 ya. Jadi selain instruktur, sekolah saya pun juga menerapkan kurikulum merdeka sudah sejak tahun kemarin. Saat ini saya di tahun kedua Bapak Ibu ya. Di tahun kedua itu sudah kelas 1, 2, 4, dan 5 ya. Oke, itu sekilas mengenai saya ya. Mau tanya-tanya boleh, silakan kita saling berbagi gitu ya saya. Ya, oke. Nanti nomor HP-nya bisa di-share lewat chat ya. Oke. Boleh. Pokoknya satu sabar. Kalau nunggu saya itu satu sabar. Pokoknya banyak yang centung-centung ya soalnya dengan berdasarnya. Oke. Terus, nah sekarang Bu Muya saya dibantu nanti ya. Ini ada pertanyaan di chat ya. Silahkan dijawab Y atau T ya. Ya atau tidak maksudnya. Selanjutnya saya mau lihat dulu. Apakah sekolah Anda sudah melaksanakan IKM tahun ini? Silakan dijawab di chat ya. Silakan dijawab di chat. Ya, sudah banyak yang iya itu Bayu. Sudah banyak jawab ya. Ya atau tidak? Saya mau lihat dulu nih. Ya. Banyak yang iya ya Bu Muya ya. Ya, yang tidak belum ada. Ini guru penggerak semua enggak atau enggak campur ya. Alhamdulillah. Banyak ya. Ada yang Bu Muya. Enggak ada. Sementara ini belum ada. Ya, enggak ada. Oke. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ya. Jika iya, sekolah Anda menerapkan IKM yang pilihan berapa? Yang mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi? Tinggal diketik 1, 2, atau 3 saja. Oh iya, ini banyak yang 2 ini. Yang 1 juga ada, yang 2 juga ada, tapi lebih banyak yang 2 ini. Lebih banyak yang 2 ya? 2. Oke. Masih 2 ya, banyaknya ya? Iya.
Oke. Kenapa saya tanya ini di depan, gitu di awal, gitu ya? Jadi kan Bapak Ibu sudah memahami ya antara mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi ya. Sebenarnya dulu itu kan yang mau menerapkan kurikulum merdeka itu hanya sekolah penggerak saja ya. Sampai sekarang yang sudah selesai di diklat itu sampai PSP tahap kedua. Yang tahap ketiga kan baru akan pengumuman ya, nggak tahu nanti pelaksanaannya pun tahun depan. Nah, untuk yang mandiri belajar, penekanannya itu kan tetap pada kurikulum 2013, tapi bisa menerapkan komponen atau menerapkan aspek-aspek di dalam kurikulum merdeka, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak wajib strukturnya itu menggunakan struktur kurikulum merdeka, tapi hanya ruhnya saja atau beberapa bagian saja yang mungkin bisa diadopsi di kurikulum 2013. Lalu, nah ini sudah banyak yang mandiri berubah nih. Jadi yang ikut di sini mandiri berubah itu pas banget, karena kalau mandiri berubah itu semua gitu ya, semua aspek-aspek yang sudah dilaksanakan di sekolah penggerak gitu ya, itu diimplementasikan ya, walaupun dengan masih mengadopsi atau mengunduh dari pemerintah gitu ya. Jadi tidak berkewajiban untuk membuat sendiri awal gitu ya, dari baru ya. Jadi kayaknya kebanyakan ini ya Muyas ya, dari hasil ini tadi ya, hasil chat tadi. Iya, yang pilihan nomor 1 hanya sekitaran 3. Lainnya 2. Yang 3 nggak ada Bu ya? 3 nggak ada, belum ada. Oke, mandiri berbagi ini mungkin seperti yang sudah ada di PSP tahap 1 gitu ya. Oke, jadi pas nih. Jadi saya sebelum ngajar tuh tahu background audiensnya ya. Jadi karena banyak yang mandiri berubah gitu ya. Ini penting banget karena Bapak Ibu juga sudah mulai memakai CP. Gitu ya. Kalau di mandiri belajar itu saya tidak menyarankan untuk memakai CP Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau memakai CP nanti kan semuanya itu kalau K13 kan jelas memakai KD gitu ya. Jadi kalau misalnya di mandiri belajar yang ingin diangkat itu mungkin bisa P5-nya ya, mungkin pembelajaran diferensiasinya. Tapi untuk capaian pembelajaran ini tidak, saya menyarankan untuk tidak menggunakan itu dulu gitu, karena Bapak Ibu terdeteksinya masih menggunakan kurikulum 2013 gitu. Tapi untuk tahu saja boleh banget ya. Boleh banget kalau untuk tahu saja belajar, boleh pakai banget gitu ya, nggak salah. Cuma itu untuk ya Bapak Ibu ya, untuk kita biar tahu nih ini, saya wajib berarti saya gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya saya mengingatkan dulu ya untuk kerangka dasar kurikulumnya ya, yang di sini, yang di hijau ini ya, ini ditetapkan oleh pemerintah ya Bapak Ibu ya, mulai struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan juga prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi CP ini ditetapkan oleh pemerintah ya, kita tinggal menggunakan saja. Jadi ini posisinya berada di sini. Lalu apa itu CP? CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, dasar, dan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi ya. Menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik, pemetaan CP terbagi dalam fase usia. Jadi intinya CP itu adalah kompetensi yang harus dicapai pada tiap mapel gitu ya. Jadi apa yang harus dicapai siswa pada tiap mata pelajarannya sesuai dengan fasenya, itu CP. Jadi kalau saya tanya, kurikulum, kalau di kurikulum 2013 CP itu setara dengan apa ya?
untuk CP itu di kurikulum 2013 itu setara dengan KD ya Bapak Ibu ya. Karena KD itu juga ditetapkan oleh pemerintah. Kita kan nggak bisa mutek-mutek KD gitu kan, nggak bisa ya. Lalu ada KI dan KD ya. Jadi KI dan KD karena langsung given ya, langsung diberikan oleh pemerintah. Dan ketika kita membuat RPP selama ini KD kan nggak bisa kita utuk-utuk. Nah begitu juga dengan CP. Nah mungkin bertanya-tanya nih Bapak Ibu ya, bedanya di mana dong ya? Bedanya bagaimana? Nah yang pertama itu bentuk penulisannya ya. Bentuk penulisannya jika di kurikulum 13 bentuk penulisannya itu berupa apa? Poin-poin gitu ya. 3.1, 3.2 ya kan, 4.1, 4.2. Jadi bentuk penulisannya itu menurut saya poin-poin. Nah, tapi kalau di CP bentuk penulisannya adalah paragraf yang jadi satu. Ya. Lalu yang kedua bedanya itu kalau KD ya, kalau KD itu kan KI ya. KI itu ada 4 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah spiritual, lalu yang kedua itu sosial, ya. KI 3-nya pengetahuan, dan juga KI 4-nya adalah keterampilan ya, ada 4. Oke, terus yang 2 ini kan ada nilainya masing-masing kan Bapak Ibu ya. Masing-masing ini ada nilainya. Nah, itu karena apa? KD-nya ada KD yang 3, KI 3 kan 4 itu tadi terbagi menjadi 4. Ada pengetahuan sendiri, keterampilan sendiri, sikap juga sendiri. Bagaimana dengan CP gitu ya? CP merupakan integrasi dari semuanya. Ya, jadi di CP tidak lagi dibedakan mana sikap, mana pengetahuan, mana keterampilan, semua sudah menjadi satu. Ya, semua sudah menjadi satu. Sehingga ketika CP itu dijadikan satu, nilainya bagaimana nantinya? Ada 1 apa 3 nih? 1 Bapak Ibu ya. Jadi nah itu perfect ya. Untuk yang ini nih, untuk yang apa namanya? Untuk yang memilih yang kedua kan ya. Untuk memilih yang kedua gitu kan baik karena nilai-nilai yang selama ini kita dari tematik gitu ya. Kita ini lagi kita ambil tematik ya Bu, kita ambil tematik. Kita pecah lagi gitu. Jadi apa lagi? Istilahnya ini. Jadi dari dicampur ya, jadi gado-gado gitu kan ya. Terus disisihno, tempene beli. Lontongnya beli, tahunya beli kan gitu ya. Cara makan terus dimakan macam-macam. Jadi yang Bapak Ibu yang IKM yang tahap 2 itu mengikuti semua. Rapor-rapor kan akhirnya juga berubah gitu loh maksudnya. Jadi satu saja nilai dan tanpa dibedakan sikap atau keterampilan ya. Itu. Lalu yang ketiga dirumuskan dalam bentuk fase ya Bapak Ibu ya. Kalau di K13 kalau di K13 KD itu kan capaiannya adalah per semester ya, per semester. Jadi semester ini, semester 1, semester 2 itu KD-nya itu sudah berbeda. Namun karena CP itu dirumuskan dalam bentuk fase ya Bapak Ibu ya. Fasenya fase apa aja tuh kalau di SD? Ini SD semua atau ada yang SMP SMA ya Bu? Campur Bu. Kayak mayoritas SD. Mayoritas SD, tapi ada yang SMP SMA ya. Kalau yang gabung di grup kita pendidik merdeka ada SMA, SMK, sama SMP, sama PAUD. Oh iya siap. Jadi mohon maaf ini kalau CP kan mengarahnya nanti ke SD gitu ya contoh-contohnya. Jadi nanti kalau misalnya apa namanya ada yang SMP SMA nanti kalau bisa saya jawab gitu ya untuk mecahnya ya. Karena saya guru SD juga. Jadi contohnya nanti yang sudah saya siapkan itu yang SD ya. Jadi kalau fase nah ini kalau SD itu kan di fase A, B, C ya kan. Lalu yang TK ada di fase pondasi dan
D SMP, fase E kelas 10 SMA, dan fase F-nya kelas 11 sampai 12 SMA. Jadi untuk untuk CP ya, dirumuskannya dalam bentuk fase begitu ya. Dalam bentuk fase selama kalau SD kurang lebih 2 tahun. Ya, terus TK itu 2 tahun ya berarti karena fase fondasi kan ya. Terus fase D-nya 3 tahun, fase E itu hanya 1 tahun, dan fase F-nya 2 tahun. Gitu. Jadi kalau tadi saya balik lagi ke sini, kalau ke-13 itu KD-nya, ya, KD-nya itu dirumuskannya itu dicapainya kalau bisa itu adalah per semester, gitu. Tapi kalau CP kita bicaranya adalah fase. Ya. Fasenya berapa? Kalau SD 2 tahun, lama ya. Komponen yang kedua adalah komponennya, Bapak Ibu. Nah, tujuan CP dirumuskan per fase itu apa? Ya, Bapak Ibu mungkin merasakan gitu ya. Kalau waktu yang kemarin mungkin apa? Mungkin enggak sih? Mungkin itu bahasa apa? Bahasa Jawa ya? Masih kan ya? Mungkin itu. Ya. Di Ponorogo juga ada. Ada ya. Akhirnya pakai bahasa aku tahu di Malang itu. Waduh ya. Jadi beberapa peserta pelatihan saya yang saya tanya itu rata-rata gitu ya. Rata-rata itu mengeluhkan itu ketika K13 itu adalah materinya banyak atau banyak banget atau banyak sekali atau gimana ya. Rata-rata mereka itu yaitu tadi tak tanya Iman ya enggak ya serempak biasanya. Mau PTS, aduh, aku masih tahu 8 belajar materi. betul ya. Nah, kita apa ya? Makanya mungkin kurikulumnya dalam penyempurnaan, ya. Mungkin yang mungkin dirasakan kurang bisa disempurnakan akan merdeka. Jadi karena tujuan CP dirumuskannya itu per fase ya, tujuannya supaya tidak terlalu padat. Gitu. Ada kemarin itu waktu saya bintek gitu ya, itu Pak Yogi ya dari Syukur ya, pusat kurikulum itu bilangnya ada laporan ke kementerian gitu bahwa CP-nya atau target materinya itu selesai dalam waktu 4 bulan. Apa yang dikatakan Bapak Ibu waktu itu ya? Senang. Saya mikir, senang. Materi habis itu senang sih gitu. Ternyata memang tujuannya itu untuk menyederhanakan gitu Bapak Ibu ya, materi-materi yang terlalu padat gitu ya. Supaya apa? Supaya ini alasan yang kedua nih, supaya punya cukup banyak waktu untuk memperdalam materi dan mengembangkan kompetensi. Jadi dia malah senang. Berarti yang mungkin sudah kita berikan di kelas atau bisa diperdalam lagi, bisa dikembangkan lagi, itu intinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau menurut saya lebih senang daripada menggeh-menggeh gitu ya, menggeh materi, mending materinya itu nggak terlalu banyak, tapi kita ngasihnya mendalam banget dan sampai mengena gitu ya. Mengena ke anak-anak. Karena apa? Anak-anak diajak ke sini, diajak gitu, diajak praktek, diajak ini gitu ya. Itu kan lebih ancep gitu kalau orang Jawa bilang ya, binonjok. Terus komponen CP itu apa? Komponen CP ya, Bapak Ibu apalagi yang sudah IKM ya, IKM yang pilihan 2 terutama sudah download kan ya, sudah download CP ya, sudah download CP. Di CP itu jika Bapak Ibu lihat di situ ada beberapa komponen. Yang pertama adalah rasional mata pelajaran. Jadi rasional mata pelajaran itu berisi alasan mempelajari mapelnya. Kenapa kita belajar mapel ini? Keterkaitan mapel dengan salah satu atau lebih topik pelajar Pancasila, sudah ada keterangannya. Kebermanfaatan mata pelajaran dalam kehidupan anak, ya dibaca saja. Maksudnya di komponen CP itu ada. Yang bagian A adalah rasional mata pelajaran. Yang B adalah tujuan mata pelajaran, yakni kemampuan yang perlu dicapai pelajar setelah mempelajari mata pelajaran tersebut, sudah dijabarkan di komponen itu ya. Lalu yang C ya,
karakteristik mata pelajaran. Jadi karakteristik mata pelajaran itu berisi apa? Berisi deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam apel dan juga elemen-elemen. Nah, ini yang penting, elemen-elemen atau domain mata pelajaran serta deskripsinya secara umum ya. Seperti itu. Jadi elemen-elemen di dalam CP tiap mapel itu berbeda-beda ya, tergantung nanti yang diminta. Saya kira sudah paham semuanya ya. Lalu, nah ini yang penting. Yang ini memang yang atas, mulai rasional, tujuan, karakteristik, itu untuk pengetahuan kita. Untuk pengetahuan kita tentang mata pelajaran itu dibaca-baca saja ya, dipahami. Nah, yang D ini yang paling penting ya, Bapak Ibu ya. Yang D itu adalah CP-nya itu sendiri, gitu. Jadi yang CP di CP-nya itu CP-nya. Jadi ada yang D ya, bagian D. Itu ada CP secara keseluruhan dan ada CP yang menurut elemennya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 komponen CP. Ya, yang komponen kedua itu ada secara keseluruhan. Dan tiap elemennya. Kita coba lihat capaian pembelajaran secara utuh. Saya kira harus mendownload dokumen-dokumen CP ya. Kalau mendownload dokumen CP, jangan keliru ya, Bapak Ibu ya. Yang didownload adalah keputusan Kepala SKAP nomor 033/H/KR/2022 tentang CP ya. Karena apa? Saya tekankan di sini kemarin, terutama yang kemarin dari banyak SMK. Sebelumnya kita mengenalnya tahun 2022 juga ini rilisnya. Yang pertama itu keputusan Kepala BSKAP nomor 008. Ya, sekitar bulan apa itu Maret kalau nggak salah atau April ya, sekitar itu. Oke. Setelah itu mendekati bulan Juni atau apa itu ya, ada yang terbaru ini gitu ya. Yang terbaru adalah 033/H/KR/2022. Kalau saya lihat dilihat oleh teman-teman juga, yang SD tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan kalau nggak salah itu yang apa SMK kalau sama SMA gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau misalnya mendownload itu adalah CP yang keputusan Kepala BSKAP nomor 033 ya, HKR 2022. Seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Dokumennya. Duh, Bu Ayu ini Rek, kok diajak lihat dokumen kayak gini siang-siang ya. Kayak gitu. Soalnya apa? Ini kalau ini ya di sini ya. Ya, mungkin sudah ini ya, sudah ada yang download kan? Sudah. Kemarin di komunitas pendidik Merdeka sudah dibagikan ya, Bu Tia. Oh, mantap. Ya, jadi saya menekankan mungkin Bapak Ibu yang masih belum gitu ya. Nih, sudah dilihat Bapak Ibu berapa halaman? Iya, ya. 1822 kalau nggak salah. Iya betul, 1832 ya. Banyak banget Bu. Karena itu mulai dari fondasi sampai fase F. Bahkan ada yang F+. Udah ada yang enggak fase F+. Ada fase loh, katanya fasenya sampai F. Ini kok ada fase F+ ada di beberapa mata pelajaran ya. Itu untuk program yang SMK yang apa sih penjurusan itu loh. Nggak tahu, aku lupa ya, karena saya nggak jalan. Nanti coba cek sendiri ya. Oke, jadi aman nih ya, semuanya sudah download tentang CP. Jadi misalnya, kenapa kok saya tekankan di sini ya, supaya nggak kaget gitu Bapak Ibu. Soalnya saya pelatihan di mana saya memberikan ini itu kagetnya itu langsung ya, karena kan kalau share lewat WA itu berapa mega itu 18 mega kalau nggak salah kan lama. Kok lama ya Bu Ayu ya, mesti ya Ibu saya hitung 1.700 langsung pakai duluan. Nah
Nah, jadi di komunitas ini yang penting tahu ininya dulu, tahu apa namanya? Tahu dokumennya dulu, gitu ya. Jadi nggak usah kaget, nggak usah gelisah. Masuk saya ketok atas aja nomor plastik apa? Enggak, ya. Oke. Jadi misalnya di sini kita coba cari salah satu ya tentang bahasa Indonesia. Ini ya. Di sini ada lampiran-lampiran kan Bapak Ibu ya. Satu, lampiran itu 2, 3, 4 itu ada ininya sendiri-sendiri. Kalau untuk yang SD, SMP, SMA sampai ini itu yang reguler ya. Yang reguler itu ada di lampiran 2. Ya, lampiran 2 ini sekitar ratusan ini aja halamannya, nggak sampai yang ribuan. Coba nanti bisa di ini sendiri. Nah, coba kita lihat, kita bandingkan dengan paparan saya tadi. Apa ada ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah rasional mata pelajaran ya. Ini kan rasional mata pelajaran. Ini disebutkan mengapa kita mempelajari bahasa Indonesia, bagaimana dijelaskan. Setelah itu tujuan mata pelajarannya. Setelah itu karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana di situ juga ada elemen ya kan. Nah, di sini sudah ada elemennya. Elemennya kalau bahasa Indonesia ada menyimak, membaca dan memirsa. Setelah itu berbicara dan mempresentasikan, menulis gitu ya. Itu ada 4 elemennya. Kalau kita dulu nah ini yang saya maksud ya Bapak Ibu ya. Untuk CP itu untuk CP di sini kita melihatnya ada 2. CP yang atas tadi adalah CP secara keseluruhan, secara umum begitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengonfirmasi kalau fase A itu harus berapa, harus apa namanya, anak-anak harus bisa apa ya, cari yang atas. Yang atas, yang apa namanya, secara keseluruhan. Kalau fase A itu harus bisa apa ya? Ini cari yang atas ini. Peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar, gitu dan lain-lain. Satu paragraf ini Bapak Ibu. Ya, satu paragraf ini ingat kalau di SD sih dicapainya dalam 2 tahun. Ya, dibandingkan kalau Bapak Ibu KD banyak mana. Banyak KD ya. Kalau KD kan banyak banget itu ya. Ini dalam waktu 2 tahun Bapak Ibu ya. Nah, jadi pola pikirnya adalah 2 tahun. Biasanya pada akhir fase A. Nah, berarti ini targetnya di kelas berapa Bapak Ibu? 1 dan 2. 1 dan 2. Tapi yang ini adalah di akhir fase A. Jadi di kelas 2 anak-anak harus sudah bisa ini gitu loh ceritanya ya. Kalau di fase D, di akhir kelas 3, anak-anak sudah bisa ini, gitu, ceritanya. Nanti sesuaikan dengan fasenya. Oke, ini fase CP yang secara keseluruhan. CP yang untuk mengonfirmasi kelas fase A itu bisa apa sih? Ini ya jawabannya. Nah, tapi untuk Bapak Ibu mengembangkan ke pembelajaran, ke TP, ATP, modul ajar gitu ya, pakai CP yang berdasarkan elemen Bapak Ibu. Nah, itu bedanya. Jadi kalau yang di atas itu juga CP, rangkuman untuk melihat secara keseluruhan. Tapi kalau yang untuk dipecah menjadi TP, ATP, modul ajar gitu ya, itu kita memakai CP yang per elemen. Karena saya sudah pernah praktek, tahap 1 dulu mengambilnya dari yang atas Bapak Ibu ya. Ternyata, aduh sulit banget ya, karena materinya nggak kelihatan. Tapi kalau yang kemarin saya konfirmasi juga waktu sebelum saya ngajar BIMTEK fasilitator, kita pakai apa nih yang lebih enak? Nah iya Bu, lebih enak memakai yang per elemen karena sudah terlihat kontennya. Jadi guru lebih mudah memetakan apa saja yang perlu dilakukan. Gitu ya, untuk memecah CP ke TP atau ATP gitu ya.
Nih, ya, kalau SD ya, sesuai fasenya. Sesuai fasenya. Oke. Ini terus menerus nanti sampai fase F. Ya. Oke. Saya lanjutkan dulu. Setelah kita paham tentang CP gitu kan. Setelah kita paham tentang CP, kita mulai merumuskan ke dalam TP-nya, tujuan pembelajaran ya. TP misalnya dulu kalau di CP itu yang tadi tujuan pembelajaran, berarti kalau indikator ya Bapak Ibu ya, indikator yang membuat adalah kita pendidiknya gitu ya. Terus kita bicara TP. Nah, TP itu Bapak Ibu biasanya selama ini Bapak Ibu mengenal itu ada ABCD gitu ya. ABCD, audience, behavior, condition, sama degree gitu ya. Bahkan saya dulu waktu kuliah sempat ada ABCDE pernah saya. Environment-nya juga. Nah, tujuan pembelajarannya kalau yang kita bicara di kurikulum Merdeka itu yang penting mengandung kompetensi sama konten. Itu ya Bapak Ibu ya. Bu, kalau saya ini Bu, pengennya ada ABCDE, kalau ada F enggak ada. Itu gimana Bu? Ya boleh silahkan. Yang penting kan ada kompetensinya, ada kontennya. Kompetensi itu apa? Kompetensi adalah kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik, gitu kan? Lalu ada konten. Konten di sini adalah ilmu pengetahuannya, konsep utamanya, materinya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi TP minimal ada 2 yang harus ada di TP, yakni kompetensi dan konten. Kalau yang dulu di PSP ada variasi, tapi sekarang sudah tidak ada ya. Yang di 2021 zaman saya itu ada kompetensi, konten, dan variasi. Tapi di kurikulum Merdeka yang di panduan 2002 ya, adanya adalah kompetensi dan konten. Nah, masih ingat nih, rumusan TP diambil dari CP bagaimana? CP keseluruhan atau CP per elemen? Ya, betul. Jadi kalau jenengan nanti merumuskan TP ya, itu pakai yang per elemen. Nah, akhirnya Bapak Ibu nanya kan, terus mecah CP-nya gimana? Nah, mecah CP-nya di panduan itu sebenarnya sudah ada ya, Bapak Ibu ya, bisa dibaca, ada contohnya juga. Saya tampilkan di sini. Memecah CP ke TP itu bisa dengan berbagai alternatif cara. Di panduan itu disebutkan ada 3 ya. Yang pertama, merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP-nya. Yang kedua, merumuskan TP dengan analisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Dan yang ketiga, merumuskan TP lintas elemen CP. Itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat dulu yang merumuskan TP secara langsung dari CP-nya. Coba Bapak Ibu fokus dulu ke ini ya. Fokus dulu yang ke elemen pengukuran nih Bapak Ibu ya. Coba fokus ke elemen pengukuran, coba dilihat. Terus Bu Muyas mungkin ya nanti bisa ketika saya tanya mungkin ada yang raise hand bisa dibuka mic-nya gitu ya. Itu nanti coba Bapak Ibu lihat dulu elemen pengukuran. Lihat elemen pengukuran. Kira-kira dia mecah CP-nya itu ke TP jadi bagaimana? Silakan raise hand. Silakan Bapak Ibu raise hand atau dituliskan di kolom chat. Boleh. Yang mau mencoba, fokus yang elemen pengukuran dulu. Jangan yang coba.
Mungkin masih bingung. Masih bingung? Ya, nggak apa-apa. Bingung itu tanda berpikir ya. Kalau sudah nggak bingung, nggak berpikir. Nggak masalah. Nggak, yang penting Bapak Ibu melihat ya. Nah, coba Bapak Ibu sekarang lihat jumlah kalimat di CP-nya, elemen pengukuran ada 3 Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Nah, ini bisa langsung dijadikan TP Bapak Ibu. Langsung di sininya 3 ya. 3 bisa gitu ya. Oke, ini untuk elemen pengukuran. Jadi per apa ini? Per titik gitu ya, per kali. Yang kedua, dari elemen aljabarnya nih Bapak Ibu ya. Elemen aljabar ini sedikit berbeda. Coba dilihat kalimatnya, titiknya di mana? Nih gitu ya. 1, 2. Ada 2 kalimat kok jadi 4? Boleh ya, terserah Bapak Ibu semua. Ya, cuma kita lihat kalau di elemennya yang seperti ini mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku, TP-nya itu akan lebih kompleks. Kalau saya sebenarnya biasanya istilahnya itu gemuk gitu ya. Jadi TP-nya itu TP gemuk gitu Bapak Ibu ya. Kan akhirnya nanti